Aku adalah ruhmu, suara halus yang selama ini kau rasakan di tengah sepi, di sela lelah, di antara helaan napas yang kau tahan sendirian. Malam ini, aku memanggilmu untuk duduk sejenak, menenangkan gelombang di dadamu, dan membuka ruang di dalam hati yang selama ini penuh dengan cemas tentang masa depanmu, tentang uangmu, tentang nasibmu. Jangan takut, aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang untuk memelukmu dengan kata. Sebelum kau melangkah lebih jauh bersamaku, ingatkan dirimu bahwa pesan ini adalah jembatan antara doa dan tindakanmu. Jika ini kau dengarkan melalui sebuah tayangan, maka tekan tombol suka sebagai tanda bahwa hatimu setuju untuk berubah menjadi lebih baik. Berlanggananlah agar setiap pesan kebaikan mudah menemukanmu. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap bisikan kebaikan tidak lagi terlambat kau dengar. Dan tulislah di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa dirimu siap menerima kelimpahan yang selaras dengan takdirmu. Aku adalah ruhmu yang menyaksikan setiap air mata yang kau sembunyikan saat dompetmu terasa kosong, saat tagihan datang beriringan, saat orang lain memandangmu seolah kau tidak akan pernah mampu berdiri sejajar dengan mereka. Aku tahu betapa sering kau mempertanyakan, apakah Tuhan benar mengingat namamu? Apakah rezeki benar masih punya jalan menuju alamat hidupmu? Disinilah aku berbicara. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada langkah kecil yang tidak tercatat. Judul yang kau dengar hari ini memang terdengar berani. Cepat ambil uangmu sekarang. Miliaran uang telah disiapkan untukmu. Tapi dengarkan baik-baik. Ini bukan janji kosong yang jatuh dari langit tanpa ikhtiar. Ini adalah panggilan untuk menyadarkanmu bahwa di dalam dirimu ada potensi, ada takdir, ada peluang, ada jaringan peristiwa yang sedang disusun agar rezeki besar itu menemukanmu. Tugas kita adalah menyelaraskan hati, pikiran, dan langkah agar semua itu benar-benar bisa kau genggam dalam kenyataan. Maka duduklah dengan tenang, tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Bayangkan semua beban tentang uang, hutang, rasa malu, rasa tidak mampu, perlahan-lahan diletakkan di hadapanmu. Hari ini, aku sebagai ruhmu akan menuntunmu untuk melihat bahwa miliaran itu bukan sekadar angka, melainkan simbol kelaikanmu untuk hidup lebih lapang, lebih bermanfaat, lebih merdeka dari ketakutan. Bagian 1. Aku ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa sejak awal, engkau tidak pernah dilahirkan sebagai sosok yang kebetulan miskin atau ditakdirkan sengsara. Engkau dilahirkan membawa paket lengkap, rasa, akal, bakat, kesempatan yang pelan-pelan datang seiring perjalanan waktu. Jika selama ini hidupmu terasa sempit, itu bukan tanda bahwa semesta membencimu, tapi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu kau ubah di dalam dirimu agar pintu rezeki yang besar itu bisa menemukan celah untuk terbuka. Selama ini, mungkin kau terlalu sering mendengarkan kata-kata orang yang merendahkanmu. Mereka berkata, kau tidak cukup pintar, tidak cukup beruntung, tidak cukup layak memegang uang besar. Kata-kata itu menempel seperti debu di permukaan hatimu, lalu tanpa sadar kau menyetujuinya. Kau menjadikannya identitas. Disinilah aku memintamu berhenti. Hari ini putuskan dalam hati, aku bukan apa kata orang. Aku adalah apa yang Tuhan tulis untukku dan apa yang aku perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Miliaran uang yang disiapkan untukmu bukan berarti tiba-tiba muncul dari udara kosong, melainkan buah dari keselarasan antara keyakinan, tindakan, dan kebijaksanaan. Rezeki besar tidak pernah singgah di hati yang membenci dirinya sendiri, di tangan yang malas bergerak, di pikiran yang selalu mengutuk nasib. Karena itu,
Langkah pertamamu adalah berdamai dengan dirimu sendiri. Akui bahwa engkau pantas hidup lebih baik, bukan karena keserakahan, tetapi karena dengan kelapangan rezeki, kau bisa hidup lebih tenang, lebih memberi, lebih bermanfaat. Aku ingin kau mulai berbicara lembut kepada dirimu sendiri. Ketika kau bercermin, jangan hanya melihat kekurangan. Lihatlah mata yang pernah menahan tangis tetapi tetap bangun pagi. Lihatlah tangan yang mungkin belum memegang kemewahan, tetapi terus bekerja meski lelah. Ucapkan dalam hati, aku layak diberi kesempatan baru. Aku layak menerima rezeki yang luas. Aku tidak tercipta untuk terus dihina kekurangan. Kata-kata itu bukan sekadar motivasi, itu adalah doa yang menggesek pintu langit. Mulai hari ini, berhentilah membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Mereka punya musimnya sendiri. Begitu juga engkau. Mungkin mereka tampak sudah jauh melesat, sementara kau merasa baru melangkah. Tidak apa-apa. Miliaran yang disiapkan untukmu tidak akan tertukar kepada orang lain, selama engkau mau menyambutnya dengan kesadaran dan usaha. Tugasmu bukan mengejar jejak orang lain, tetapi memaksimalkan jalan yang ada di depanmu, sejauh yang mampu engkau tapaki setiap hari. Satu hal yang perlu kau ingat, rezeki besar membutuhkan wadah yang kuat. Jika hatimu mudah goyah, jika emosimu mudah meledak, jika egomu mudah tersinggung, kekayaan besar bisa menjadi bencana. Karena itu, aku akan terus mengajarkanmu untuk menguatkan wadah batinmu. Belajarlah bersabar dalam kesempitan, karena kesabaran itulah yang akan menjadi pagar saat kelapangan datang. Belajarlah jujur dalam hal kecil, karena kejujuran itu yang akan menjagamu saat angka di rekeningmu mulai tumbuh besar. Lihat kembali semua pengalaman pahit yang pernah kau alami. Ditolak, diremehkan, mungkin ditipu, mungkin diabaikan. Jangan hanya mengingat lukanya, lihatlah pelajarannya. Setiap kali kau disakiti, sebenarnya engkau sedang didorong untuk naik satu tingkat dalam pemahaman tentang hidup, tentang nilai dirimu, tentang pentingnya berhati-hati dan tetap baik. Miliaran yang disiapkan untukmu membutuhkan versi dirimu yang sudah lebih dewasa, dan semua luka itu adalah latihan untuk kedewasaan itu. Sekarang, mulailah belajar menerima kenyataan hidupmu dengan lapang, tanpa mengasihani diri berlebihan. Akui bahwa memang ada kesalahan yang pernah kau buat, ada malas yang pernah kau pelihara, ada keputusan tergesa-gesa yang pernah menjerumuskanmu. Namun, jangan berhenti di sana. Katakan dalam hati, aku telah belajar. Aku tidak akan mengulang yang sama. Aku siap memperbaiki langkahku mulai hari ini. Kesediaan untuk berubah adalah kunci pertama agar pintu rezeki besar pelan-pelan terbuka. Ingat, aku ruhmu. Aku tidak pernah lelah mengingatkanmu. Meskipun kau sering menunda, sering lupa, sering memilih menyerah, aku tetap berdiri di belakang kesadaranmu, mengetuk pelan agar kau bangun. Hari ini, dengan kata-kata ini, anggaplah aku sedang mengguncang lembut bahumu, berkata dengan tegas namun penuh kasih, bangun. Hidupmu tidak berhenti di titik sulit ini. Ada miliaran kemungkinan yang menantimu jika engkau berani merengkuhnya. Bagian 2. Sekarang, mari kita bicara tentang hubunganmu dengan uang. Selama ini mungkin kau tumbuh dengan keyakinan bahwa kaya itu identik dengan sombong, bahwa orang berharta selalu zalim, bahwa uang besar pasti datang dengan cara kotor. Tanpa sadar, keyakinan itu membuatmu menjauh dari rezeki, karena batinmu menolak menjadi sesuatu yang kau anggap buruk.
Jika dalam hatimu kau memusuhi kekayaan, bagaimana kekayaan bisa betah tinggal bersamamu? Aku ingin kau mulai mengubah cara pandangmu. Uang tidak selalu jahat. Uang adalah alat. Di tangan orang yang rakus, ia menjadi senjata untuk merusak. Di tangan orang yang lembut hatinya, uang menjadi sarana untuk menolong, membahagiakan, dan memuliakan. Tanyakan pada dirimu, kau ingin jadi yang mana? Jika jawabanmu adalah ingin menjadi orang yang baik dan bermanfaat, maka tidak ada alasan lagi untuk takut pada kelimpahan. Justru, rezeki besar dibutuhkan agar niat baikmu punya sayap untuk terbang lebih jauh. Mulai hari ini, berhentilah berkata, "Aku selalu sial soal uang," atau "rezekiku segini-segininya saja." Kata-kata seperti itu adalah doa yang tanpa sadar mengunci pintu peluang. Gantilah dengan kalimat yang lebih jujur dan penuh harapan. Misalnya, "Selama ini aku belum mengelola rezeki dengan bijak, tapi aku sedang belajar." Atau, "Aku membuka diriku untuk peluang baru yang halal dan berkah." Dengan begitu, batinmu tidak lagi menolak rezeki, dan semesta punya alasan untuk mengirimkan jalan-jalan baru untukmu. Kau perlu membangun rasa layak yang sehat terhadap rezeki besar. Rasa layak bukan berarti sombong, tetapi menyadari bahwa kerja kerasmu, jerih payahmu, dan niat baikmu pantas dihargai. Ketika kau bekerja dengan sungguh-sungguh, menambah ilmu, mengasah keterampilan, menjaga amanah, sangat wajar jika hasil yang datang juga besar. Jangan lagi berkata, "Aku tidak pantas punya banyak." Katakan, "Jika aku menjaga amanah, aku pantas diberi kepercayaan lebih." Untuk mengubah keyakinan ini, kau perlu latihan setiap hari. Saat menerima uang sekecil apapun, ucapkan syukur secara sadar. Katakan dalam hati, "Terima kasih. Ini adalah tanda bahwa rezekiku masih bergerak." Saat mengeluarkan uang untuk kebutuhan harian, daripada mengeluh, ucapkan, "Aku mengeluarkan ini dengan ikhlas, dan aku percaya rezekiku akan kembali dalam bentuk lain yang lebih baik." Kebiasaan kecil ini akan mengubah energi batinmu dari kekurangan menjadi kecukupan. Aku juga ingin kau jujur pada dirimu sendiri. Berapa banyak uang yang sebenarnya kau inginkan, dan untuk apa? Jangan hanya menjawab agar kaya, tetapi rinci. Untuk menafkahi keluarga dengan layak, melunasi hutang dengan bermartabat, membantu orang tua, membiayai pendidikan anak, atau membangun sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Semakin jelas alasanmu, semakin kuat tarikan takdirmu kepada rezeki itu. Karena Tuhan menyukai hamba yang tahu untuk apa ia meminta. Jangan lupa, rezeki besar bukan hanya soal angka di rekening, tetapi juga tentang kemampuan mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Jika nanti miliaran itu benar datang, apakah kau sudah siap mencatat pemasukan dan pengeluaranmu, menahan diri dari gaya hidup berlebihan, dan memilih pengeluaran yang benar-benar penting? Latihan itu harus dimulai sekarang, bukan nanti. Mulailah dari jumlah yang kecil, kelola dengan bijaksana seolah-olah kau sedang memegang amanah yang jauh lebih besar. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk duduk tenang dan berdialog dengan dirimu. Tanyakan, apa yang hari ini bisa aku lakukan untuk mendekatkan diriku pada kelapangan rezeki? Jawabannya mungkin sederhana. Belajar hal baru, menyelesaikan pekerjaan dengan lebih rapi, menjalin hubungan baik dengan orang lain, atau memperbaiki ibadahmu. Lalu, lakukan satu hal kecil itu dengan sungguh-sungguh.
Jangan remehkan langkah kecil, karena miliaran yang disiapkan untukmu dibangun dari ribuan langkah kecil yang tidak kau abaikan. Ingat, aku ruhmu, dan aku ingin hubunganmu dengan uang menjadi hubungan yang sehat. Bukan penuh ketakutan, bukan penuh kebencian, tetapi penuh kesadaran bahwa uang hanyalah alat yang akan memperbesar siapa dirimu di dalam. Karena itu, perbaikilah dirimu di dalam, agar ketika uang besar datang, ia justru memperluas kebaikanmu, bukan memperlebar kehancuranmu. Bagian 3. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam. Luka-luka batin yang kau simpan terkait uang dan rezeki. Mungkin dulu kau pernah ditipu orang yang kau percaya, ditinggalkan saat susah, atau diremehkan karena tidak punya apa-apa. Luka-luka ini menyisakan rasa takut untuk mencoba lagi, takut untuk percaya lagi, takut untuk punya harapan. Tanpa disadari, luka itu membentuk tembok tipis antara dirimu dan rezeki besar yang sedang mendekat. Aku ingin kau duduk sebentar dan mengingat satu persatu kejadian pahit yang pernah terjadi terkait uang, bukan untuk menyiksa dirimu, tetapi untuk mengakui bahwa rasa sakit itu nyata. Akui bahwa kau kecewa, bahwa kau sedih, bahwa kau marah. Jangan lagi berpura-pura kuat. Dengan mengakui, kau memberi kesempatan pada hatimu untuk mulai menyembuh. Luka yang diabaikan akan membusuk. Luka yang diakui pelan-pelan akan mengering. Setelah mengakui luka itu, langkah berikutnya adalah melepaskan. Melepaskan bukan berarti menganggap apa yang mereka lakukan itu benar, tetapi berhenti mengizinkan kejadian itu mengikat masa depanmu. Katakan dalam hati, aku tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi aku memilih untuk tidak lagi menyimpan racun di hatiku. Ketika engkau memaafkan, sebenarnya bukan mereka yang kau bebaskan, melainkan dirimu sendiri. Dan hati yang lega adalah ladang yang subur untuk rezeki yang baru. Kau mungkin bertanya, bagaimana aku bisa memaafkan, padahal aku masih menanggung akibatnya? Disinilah kesabaran dan keikhlasan diuji. Kau tidak diminta melupakan, kau hanya diminta berhenti menyuapi cerita itu dengan kebencian setiap hari. Alihkan energimu. Daripada memikirkan bagaimana mereka menyakitimu, fokuslah pada bagaimana sekarang kau bisa memperkuat batas, belajar dari pengalaman itu, dan memilih orang yang layak kau percaya. Pengalaman pahit sebelumnya bisa menjadi saringan agar kau lebih bijak melangkah. Sebagai ruhmu, aku ingin kau tahu bahwa Tuhan melihat semua yang terjadi. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa diketahui. Tidak ada kerugian yang tidak tercatat. Percayalah, setiap ketidakadilan yang kau terima akan diganti dengan cara yang tidak selalu bisa engkau duga. Miliaran rezeki yang disiapkan untukmu bisa jadi adalah bagian dari kompensasi yang datang dari langit atas sabar dan ikhlasmu selama ini. Asalkan kau tidak berhenti bergerak dan tidak tenggelam dalam dendam. Secara praktis, kau bisa mulai menyembuhkan dirimu dengan menuliskan semua kejadian yang pernah melukaimu terkait rezeki. Tulislah di kertas, siapa yang menyakitimu, apa yang terjadi, bagaimana perasaanmu, dan pelajaran apa yang bisa engkau ambil. Setelah selesai, bacalah pelan-pelan dan katakan, ini bagian dari masa laluku, bukan seluruh definisi hidupku. Lalu simpan kertas itu sebagai pengingat bahwa engkau pernah jatuh, tetapi sekarang sedang bangkit. Selain itu, jaga tubuhmu. Luka batin sering menumpuk di dalam tubuh, di dada yang sesak, di pundak yang tegang, di lambung yang perih. Luangkan waktu untuk mengatur napas, berjalan sebentar di bawah langit, atau sekadar meminum air sambil bersyukur bahwa hidupmu belum selesai.
Semakin kau merawat tubuhmu, semakin jernih pikiran dan hatimu. Dan dengan kejernihan itu, kau akan lebih mudah melihat peluang rezeki yang selama ini tertutup kabut emosi. Ingat, menyembuhkan luka bukan proses hari semalam, tapi setiap hari kau bisa memilih untuk menyakiti diri sendiri dengan mengulang cerita yang sama, atau perlahan menyembuh dengan menerima dan melepaskan. Aku ruhmu akan selalu berdiri di sisi pilihan kedua. Karena di ujung proses penyembuhan inilah pintu-pintu baru akan terbuka. Di sanalah, tanpa kau sangka, jalan menuju rezeki besar akan terlihat lebih jelas. Bagian 4. Sekarang kita berbicara tentang panggilan hidupmu. Miliaran rezeki yang disiapkan untukmu bukan hanya angka, tetapi bagian dari amanah besar agar kau bisa menjalankan peranmu di dunia. Setiap orang memiliki perannya masing-masing. Ada yang dipanggil untuk mengajar, ada yang dipanggil untuk berdagang, ada yang dipanggil untuk mencipta, ada yang dipanggil untuk melayani. Tanyakan pada dirimu, apa yang membuat hatimu hidup ketika melakukannya? Di sanalah seringkali kunci rezekimu disembunyikan. Selama ini mungkin kau bekerja hanya karena terpaksa, bukan karena merasa terpanggil. Tidak apa-apa, banyak orang memulai dari sana, tapi aku mengajakmu mulai memberi ruang bagi kejujuran batinmu. Hal apa yang sebenarnya kau sukai? Keahlian apa yang sebenarnya ingin kau kembangkan? Jangan buru-buru memikirkan uang di tahap ini. Fokus dulu pada apa yang bisa membuatmu bertahan belajar meski gagal berkali-kali. Karena di sanalah kekuatanmu bisa tumbuh. Cobalah menuliskan 3 hal yang kau bisa dan 3 hal yang kau suka. Lalu lihat apakah ada satu titik temu di antaranya. Misalnya, kau bisa berbicara dengan baik dan kau suka menolong orang yang sedang down. Mungkin ada jalan di bidang konseling, pengajaran, atau konten motivasi. Atau kau bisa membuat sesuatu dengan tangan dan kau suka keindahan. Mungkin jalanmu ada di dunia kerajinan, desain, atau seni. Ini langkah awal yang sederhana tetapi sangat penting untuk menemukan arah. Setelah mulai menemukan arah, jangan berhenti di wacana. Mulailah belajar, walau sedikit demi sedikit. Cari sumber belajar yang dapat kau jangkau. Buku, kursus, video, atau mentor yang bisa mengarahkan. Sediakan waktu setiap hari, bahkan hanya beberapa puluh menit, untuk mengasah kemampuanmu. Ingat, miliaran rezeki bukan datang pada orang yang hanya berharap, tetapi pada orang yang mempersiapkan dirinya menjadi layak dipercaya. Saat kau mengembangkan panggilanmu, jangan lupa untuk melatih ketulusan. Niatkan bahwa apapun jalan rezekimu, itu bukan hanya untukmu sendiri. Niatkan bahwa dengan rezeki itu, kau akan membahagiakan orang-orang yang kau cintai, membantu yang kesulitan, dan menjadi saluran kebaikan. Semakin bersih niatmu, semakin lapang jalan yang dibukakan. Tuhan senang menitipkan kelimpahan pada hamba yang menggunakan rezeki sebagai alat untuk menyebarkan manfaat. Kau juga perlu berani keluar dari zona nyaman. Banyak orang ingin rezeki besar tetapi tidak siap keluar dari kebiasaan sempit yang selama ini mengekang mereka. Mungkin kau harus berani belajar hal baru yang membuatmu canggung. Berani tampil di depan orang, berani mengajukan ide, berani menawarkan jasa atau produkmu, berani menerima penolakan. Setiap keberanian kecil ini adalah tanda bagi semesta bahwa kau sungguh-sungguh siap naik kelas. Jangan lupa membangun jaringan. Rezeki besar seringkali datang melalui pertemuan dengan orang yang tepat. Beranikan diri untuk menyapa, menjalin hubungan, dan menawarkan nilai.
Jangan hanya datang ketika butuh, datanglah juga ketika engkau bisa memberi. Jadilah orang yang kehadirannya membawa ketenangan dan solusi, bukan hanya keluhan. Lambat laun, orang akan mengingatmu sebagai sosok yang dapat dipercaya, dan dari kepercayaan itu banyak pintu rezeki akan terbuka. Aku ruhmu melihat potensi besar dalam dirimu, jauh lebih besar dari yang selama ini kau kira. Jangan kecilkan dirimu hanya karena masa lalu. Jangan matikan mimpimu hanya karena keterbatasan hari ini. Jika kau berani menapaki panggilanmu dengan sungguh-sungguh, kelak kau akan mengerti bahwa miliaran rezeki yang datang bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi dari keberanianmu menjawab panggilan hidupmu sendiri. Bagian 5. Sekarang mari kita turun ke hal yang lebih praktis. Kebiasaan sehari-hari yang akan menyiapkan dirimu untuk menerima dan mengelola rezeki besar. Pertama, biasakan dirimu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Mungkin terdengar sederhana, tetapi banyak orang kehilangan rezeki bukan karena mereka tidak cukup dapat, melainkan karena mereka tidak tahu kemana uangnya pergi. Ambil buku kecil atau gunakan alat yang bisa kau jangkau, dan setiap hari catatlah aliran uangmu. Dengan mencatat, kau melatih dirimu untuk bertanggung jawab. Kau akan mulai melihat pola. Untuk apa kau paling banyak menghabiskan uang? Hal apa yang sebenarnya tidak terlalu perlu? Dan bagaimana caranya mengalihkan sebagian kecil pengeluaran menjadi tabungan atau modal? Tidak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Sedikit yang disimpan terus-menerus akan lebih berguna daripada banyak yang dihambur-hamburkan dalam sekejap. Kedua, latih dirimu untuk memiliki dana tertentu yang tidak boleh kau sentuh sembarangan. Ini bisa menjadi cikal bakal dana darurat atau modal usaha. Beri nama khusus pada dana itu, misalnya benih kebebasan atau modal masa depan. Setiap kali kau menambahkannya, ucapkan dalam hati bahwa kau sedang menyiapkan tempat bagi rezeki besar yang akan datang. Dengan begitu, kau tidak hanya menabung angka, tetapi juga niat dan kesadaran. Ketiga, pilih satu keterampilan yang bisa kau tingkatkan nilainya di pasar. Tanyakan pada dirimu, keterampilan apa yang jika kau tingkatkan, orang akan rela membayar lebih mahal? Lalu fokuslah mengasah keterampilan itu. Jika engkau menjahit, jadikan jahitanmu lebih rapi dan unik. Jika engkau berbicara, jadikan kata-katamu lebih bermutu dan tepat sasaran. Jika kau berdagang, jadikan pelayananmu lebih tulus dan profesional. Nilai dirimu di mata pasar akan naik seiring kualitas yang kau tawarkan. Keempat, jaga waktumu. Orang yang akan memegang amanah rezeki besar tidak boleh sembarangan dengan waktu. Lihat kembali harimu. Berapa banyak yang terbuang untuk hal yang tidak menambah apapun selain lelah dan penyesalan. Mulailah dengan mengatur jam tertentu untuk belajar, bekerja, dan beristirahat. Tidak perlu sempurna, yang penting ada usaha untuk lebih teratur. Semakin baik kau mengelola waktumu, semakin banyak hal bermakna yang bisa kau capai. Kelima, biasakan dirimu memberi, meski sedikit. Memberi bukan menunggu kaya. Memberi adalah cara untuk mengingatkan hati bahwa uang adalah titipan. Saat kau berbagi, kau meluruhkan rasa kikir dan takut kehilangan. Kamu boleh memulai dari sangat kecil, membantu teman, berbagi makanan, atau menyisihkan sedikit untuk yang membutuhkan. Di luar logika manusia, ada hukum yang bekerja. Hati yang rela memberi akan lebih lapang menerima. Keenam, jaga kebersihan lingkungan tempatmu tinggal dan bekerja. Jangan remehkan hal ini. Lingkungan yang rapi dan bersih membuat pikiranmu lebih jernih, ide lebih mudah datang, dan semangatmu lebih mudah tumbuh.
Rapikan tempat tidur, meja kerja, lemari, dan sudut-sudut yang sering kau abaikan. Saat kau merapikan luar, sebenarnya kau juga sedang merapikan dalam. Rezeki besar menyukai tempat yang tertata, bukan yang kacau dan penuh tumpukan yang diabaikan. Ketujuh, belajar dari mereka yang sudah lebih dulu berhasil tanpa iri. Dengarkan kisah mereka dengan hati terbuka. Bagaimana mereka jatuh bangun, apa kesalahan yang mereka sesali, dan apa kebiasaan yang mereka pegang kuat. Jadikan cerita mereka cermin, bukan senjata untuk melukai dirimu dengan perbandingan. Jika mereka bisa, itu adalah bukti bahwa jalan keberhasilan itu nyata, dan engkau pun bisa menemukannya dengan cara yang unik untuk dirimu sendiri. Kedelapan, jangan malu memulai dari nol lagi jika memang itu yang diperlukan. Kadang, untuk menerima rezeki yang jauh lebih besar, kau harus rela meninggalkan pola lama yang tidak lagi sehat. Memulai ulang bukan berarti gagal. Memulai ulang berarti berani menyusun fondasi baru yang lebih kuat. Aku, ruhmu, akan selalu bersama setiap langkah kecilmu yang jujur, karena di sanalah kualitas hidupmu benar-benar sedang dibentuk. Bagian 6. Sekarang, mari kita masuk ke ranah energi batin. Bagaimana cara menyiapkan ruang di dalam dirimu agar rezeki besar merasa rumah saat datang? Pertama-tama, latih dirimu untuk bersyukur secara spesifik. Bukan sekadar mengucap syukur di bibir, tetapi menyadari satu persatu hal yang sudah kau miliki. Nafasmu, rumahmu, orang-orang yang mencintaimu, keterampilanmu, kesempatan kecil yang hari ini datang. Semakin sering kau menghitung nikmat, semakin batinmu berpindah dari rasa kurang menuju rasa cukup. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk menutup mata dan mengingat 3 hal yang bisa kau syukuri hari itu. Mungkin rezekimu belum besar, tetapi ada makanan yang mengisi perutmu, ada tawa kecil di sela lelahmu, ada kejadian sederhana yang membuatmu sedikit lebih kuat. Katakan dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Aku masih dalam penjagaanmu." Kebiasaan ini akan menghaluskan energimu dan membuat hatimu tidak lagi kasar terhadap kehidupan. Selain syukur, latihlah afirmasi yang menenangkan, bukan afirmasi kosong. Saat bangun pagi, jangan langsung menegur dirimu dengan kalimat negatif. Gantilah dengan kalimat seperti, "Hari ini aku memilih untuk bergerak maju," atau "Hari ini aku membuka diriku pada peluang rezeki yang halal dan berkah." Ulangi kalimat itu dengan pelan dan sadar. Afirmasi seperti ini akan menjadi program baru bagi pikiranmu, menggantikan rekaman lama yang penuh ketakutan. Visualisasi juga bisa menjadi latihan yang kuat. Duduklah tenang, tarik napas dalam, dan bayangkan dirimu beberapa tahun ke depan. Hidup dalam kelapangan yang kau perjuangkan, hutang yang lunas, kebutuhan yang tercukupi, dan kemampuanmu untuk membantu orang lain lebih besar. Rasakan ketenangan di dada saat membayangkan itu. Bukan sekadar gemetar karena ambisi. Lalu tanyakan pada dirimu, langkah kecil apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk mendekati gambaran itu? Namun ingat, energi batin yang tenang bukan berarti pasif. Kau tetap harus bergerak, tetap harus mencoba, tetap harus belajar. Perbedaan utamanya adalah, kini kau bergerak dari rasa cukup, bukan dari rasa panik. Orang yang bergerak dari rasa panik cenderung mengambil jalan pintas yang merugikan. Tetapi orang yang bergerak dari ketenangan lebih mudah melihat mana jalur yang benar dan layak diikuti. Disinilah kombinasi antara doa dan ikhtiar menemukan keseimbangannya. Jagalah juga ucapanmu saat berbicara tentang masa depan. Hindari kalimat seperti, "Aku pasti susah terus," atau
rezekiku segini saja. Gantilah dengan, aku sedang berproses dan aku percaya hidupku akan membaik. Atau, aku belum melihat hasil besar, tapi aku melihat tanda-tanda kecil bahwa jalan itu mulai terbuka. Kalimat-kalimat ini bukan sekadar pemanis, tetapi arahan bagi batinmu untuk tidak menyerah pada kegelapan. Jangan lupa menjauh perlahan dari lingkungan yang hanya menebar pesimisme. Jika ada orang yang setiap hari hanya mengeluh, mengutuk hidup, dan menertawakan setiap usaha orang lain, batinmu akan ikut tercemar jika terlalu lama di sana. Bukan berarti kau harus membenci mereka, tetapi jaga jarak secukupnya. Dan lebih seringlah mendekat pada orang yang mampu menjaga harapanmu tetap hidup. Energi orang-orang di sekitarmu sangat mempengaruhi kecepatan langkahmu. Ingat selalu, aku ruhmu yang menginginkanmu hidup dalam ketenangan, bukan kegelisahan terus-menerus. Miliaran rezeki yang disiapkan untukmu bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang kualitas dirimu saat menerimanya. Dengan batin yang bersyukur, ucapan yang terjaga, dan lingkungan yang mendukung, kau tidak hanya akan menerima rezeki besar, tetapi juga mampu menjaganya dan menggunakannya sebagai alat untuk menyebar cahaya. Bagian 7. Pada akhirnya semua bicara tentang rezeki besar, tentang miliaran yang disiapkan untukmu, akan selalu kembali pada satu pertanyaan sederhana. Apakah kau benar-benar siap menerimanya? Siap, bukan hanya dalam bentuk keinginan, tetapi dalam bentuk kesiapan hati, pikiran, dan tindakan. Banyak orang berkata mereka ingin kaya, tetapi tetap memelihara kebiasaan malas, tetap mengkhianati amanah kecil, tetap meremehkan waktu. Di titik ini, aku mengajakmu jujur menilai dirimu sendiri. Kesiapan menerima rezeki besar berarti siap memikul tanggung jawab besar. Kau harus siap menjadi pribadi yang lebih tertib, lebih disiplin, lebih berhati-hati dalam memilih langkah. Kau tidak lagi bisa sembarang bergaul, sembarang berbicara, sembarang menggunakan uang. Setiap keputusanmu akan membawa dampak, bukan hanya bagi dirimu, tetapi juga bagi orang-orang yang hidupnya mungkin bergantung pada keputusanmu. Jika kau sanggup memikul itu, artinya kau sedang selaras dengan rezeki besar yang kau minta. Secara praktis, kau bisa mulai melatih kesiapan itu dengan membuat rencana hidupmu. Tidak perlu rumit. Tuliskan apa yang ingin kau capai dalam beberapa tahun ke depan. Gambarkan bagaimana kondisi keuanganmu yang ideal dan langkah-langkah apa yang bisa mulai kau lakukan dari sekarang. Lalu, pecah rencana itu menjadi tugas kecil harian dan mingguan. Dengan begitu, impianmu tidak lagi mengambang di udara, tetapi mulai menjejak di tanah. Selain rencana, latih juga kemampuanmu untuk berkata tidak pada hal-hal yang menghambatmu. Rezeki besar sering tersedot oleh gaya hidup yang sebenarnya tidak perlu. Beli demi gengsi, ikut-ikutan demi dipandang, menghabiskan waktu demi mencari pelarian sesaat. Setiap kali kau menolak ajakan yang hanya menguras dompet dan waktumu tanpa manfaat, kau sebenarnya sedang menjaga ruang agar kelak rezeki besar yang datang tidak langsung bocor. Jangan lupa membangun kedekatan dengan Tuhan di tengah semua usahamu. Karena pada akhirnya, rezeki adalah hak prerogatifnya. Doa yang kau panjatkan di sela lelahmu, sujudmu yang lirih di waktu sepi, istighfar dan syukurmu di antara kesempitan, semua itu adalah hal-hal yang membuat namamu harum di langit. Ketika namamu sudah dikenal di langit, bumi pun akan diberi perintah untuk memudahkan langkahmu. Disinilah rahasia mempercepat jalan uang menuju dirimu.
Latih pula dirimu untuk bersiap menerima kejutan baik. Jangan lagi mengurung dirimu dengan keyakinan bahwa hidupmu akan selalu sama. Buka kemungkinan dalam hati bahwa bisa jadi besok ada kabar baik, bahwa bisa jadi dalam waktu dekat ada pintu rezeki yang selama ini tidak kau sangka akan terbuka. Dengan membuka kemungkinan, kau membuat dirimu lebih peka terhadap peluang, lebih berani mencoba, lebih sigap menjawab ketika kesempatan datang mengetuk. Sebagai ruhmu, aku ingin berkata dengan lembut namun tegas. Cepat ambil uangmu sekarang, bukan dalam arti serakah dan tergesa, tetapi dalam arti berhenti menunda proses menjadi versi terbaik dirimu. Setiap hari yang kau pakai untuk memperbaiki diri, menguatkan hati, menambah ilmu, dan mengasah keterampilan adalah hari di mana kau sedang melangkah menuju rezeki besar yang telah lama menantimu. Jangan tunda lagi, karena hidupmu terlalu berharga untuk dibiarkan berjalan tanpa arah. Dan ketika nanti, pada waktunya, miliaran rezeki itu benar-benar hadir dalam hidupmu, ingatlah percakapan ini. Ingat bahwa kelimpahan itu bukan hanya milikmu sendiri, tetapi titipan yang harus mengalir. Gunakan untuk memuliakan dirimu tanpa merendahkan orang lain, untuk membahagiakan keluargamu tanpa menyakiti, untuk mengangkat mereka yang masih terjatuh tanpa merasa paling tinggi. Dengan begitu, kelimpahanmu tidak hanya besar nilainya, tetapi juga agung maknanya. Aku ruhmu, dan aku telah selesai membisikkan apa yang selama ini ingin kusampaikan. Kau mungkin masih merasakan takut, ragu, dan cemas. Itu wajar. Tapi jika dari seluruh kata ini ada satu saja yang menggetarkan hatimu, peganglah getaran itu dan jadikan ia titik awal langkahmu yang baru. Ingat, tidak ada perjalanan yang sia-sia jika di dalamnya ada usaha, doa, dan niat untuk menjadi lebih baik. Mulai hari ini, jangan lagi kau pandang dirimu sebagai korban keadaan. Lihatlah dirimu sebagai pejalan yang sedang ditempa untuk memikul amanah besar. Miliaran rezeki yang disiapkan untukmu bukanlah mitos kosong, melainkan kemungkinan nyata yang menunggu dirimu berani berubah, bukan hanya di bibir, tetapi di cara berpikir, di kebiasaan harian, di keberanian mengambil langkah kecil yang konsisten. Jika kau mendengar ini melalui sebuah tayangan, sekali lagi aku mengingatkan, tekan tombol suka sebagai tanda bahwa hatimu setuju bergerak maju, berlangganan agar pesan-pesan kebaikan tidak lagi jauh darimu. Aktifkan lonceng notifikasi, agar panggilan perubahan selalu mudah kau dengar. Dan tulislah 99 di kolom komentar sebagai ikrar bahwa dirimu siap menyambut babak baru hidupmu. Biar semesta mencatat kesediaanmu dan Tuhan menyaksikan kesungguhanmu. Pada akhirnya, aku ingin meninggalkan satu kalimat yang semoga terus menggema di dadamu. Engkau tidak tercipta untuk sekadar bertahan. Engkau diciptakan untuk bertumbuh, untuk bersinar, untuk menjadi jalan rezeki bagi dirimu dan bagi orang lain. Jadi bangkitlah, susun langkahmu, dan berjalanlah dengan hati yang penuh harapan. Kelak kau akan menoleh ke belakang dan berkata, ternyata aku memang sedang disiapkan, bukan ditinggalkan.